Oke, apa yang dilakukan oleh Inspektur 2 terhadap proyek yang dilaksanakan oleh Bakti, Pak? Tugas Inspektur 2 itu pertama pada saat perencanaan kami melakukan review terhadap RKKL-nya, RKKL, rencana kinerja dan anggaran kementerian lembaga, ya, untuk melihat apakah proses perencanaan itu sudah memenuhi koridor yang ditentukan. perencanaan. Iya, Awalnya dulu, di perencanaannya dulu. betul. Perencanaan artinya bahwa seluruh satker itu kan menyampaikan perencanaan itu melalui sekjen, sekyu teman biro perencanaan. Ya, Setelah itu apa yang diproses itu kami lakukan review. review. Jadi kami itu sebenarnya bukan review langsung dari yang disampaikan Bakti, tapi adalah bahwa anggaran Bakti itu sudah melalui proses penyampaian kepada sekjen, sekyu biro perencanaan, baru kami melakukan review. Bagaimana hasil review dari Inspektur Jenderal? Khusus untuk BTS, memang hasil review ada beberapa catatan yang mulia. Ada catatan, ada temuan waktu perencanaan ya, apa aja? Artinya ada catatan yang harus mereka perbaiki karena nantinya hasil review itu akan menjadi pembahasan di dalam trilateral meeting antara Kominfo dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ya. Nah itu, jadi di antara catatan-catatan itu memang kami mengindikasikan potensi ada kemahalan harga, lalu ada juga anggaran yang kami pandang perlu dibahas lebih lanjut, maka kami usulkan. Kenapa anggarannya, Pak? Ada catatan itu, kenapa anggarannya? Terlalu besarkah, terlalu kecil Karena atau kami apa? pandang ada yang overlap gitu, Pak. Overlap. Ada yang overlap gitu. Dan Markup maksudnya? Bukan. Bukan. Artinya overlap itu bagaimana overlap? Overlap artinya sudah ada dicantumkan di anggaran yang lain, tapi terlalu besar. Ya, gitu. Anggarannya itu harus terlalu dikoreksi. besar betul. kalau dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun. Bukan yang mulai overlap itu artinya bahwa ada mata anggaran tertentu dicantumkan suatu pengeluaran tertentu, tapi di mata anggaran yang lainnya juga ada gitu. Jadi itu yang harus dikoreksi. Double anggaran gitu. Nah seperti itu antaranya sehingga dua mata anggaran. Dua kegiatan gitu. Dua rincian di dalam suatu anggaran yang mulia. Nah itu kami minta untuk diusulkan dibintangi sementara gitu sambil nanti diklarifikasi. Dikasih bintang. Dikasih bintang. Dikasih bintang itu dengan catatan itu. Betul. Anggaran itu ngendap di situ. Artinya itu dikasih bintang artinya tentatif harus dibahas dan dipertanggungjawabkan, kalau memang itu nggak diterima ya harus dihapus gitu. Oh iya. Gitu. Jadi anggaran itu ada. Belum. Anggarannya seperti tadi disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan yang mulia. Jadi yang kami review pun seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arifin. Biasanya anggaran yang dikasih bintang itu Pak, anggarannya sudah ada. Tapi ini ada mekanisme itu yang mulia. Dilaksanakan begitu loh Pak. Enggak, ini di dalam proses review RKKL. Oh RKKL awal perencanaan ini. Dalam tahap perencanaan kami sudah punya kewenangan untuk ngasih bintang. Gitu. Untuk dibahas lebih lanjut. Itu yang saudara sebut dengan istilah overlap tadi. Iya, di antara itu. Ya. Perlu diperbaiki. Jangan ada double anggaran gitu. Betul. Oke. Terus itu dari awalnya perencanaan itu catatannya. Iya. Ya. Catatan yang dilakukan, yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal itu, ya. Iya. Itu diperbaiki apa tidak, Pak? Akhirnya itu disampaikan sama teman-teman Bakti pada saat pembahasan trilateral meeting dengan teman Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi selama proses itu dan diterima ya sudah dianggap diterima gitu. Dianggap diterima. Ya. Berarti nggak ada lagi double anggaran. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nah, terus
Itu dalam perencanaan itu ya? Iya, betul. Itu sudah tahu angka-angkanya, berapa anggaran yang diusulkan? Anggarannya pertama yang waktu review itu masih yang 2.714. 2014. BTS. Tahun 2020 ya? Iya, betul. Terus apa lagi Pak? Ya itu yang reviewnya itu aja. Itu saja. Itu saja yang terkait dengan BTS. Kemudian Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan. Ya, terhadap proyek-proyek itu. Betul. Betul. Turun ke lapangan atau cukup melihat dokumen? Pada saat itu kami mengkombinasikan penugasan itu Pak Yang Mulia karena kondisi kan sedang COVID waktu itu. Jadi tugas pengawasan istilahnya hybrid antara online dan offline. Gitu. Tunggu dulu, balik dulu ke belakang ceritanya. Pada waktu dilakukan pelelangan, saudara apa tupoksi Inspektorat Jenderal bukan? Waktu pelelangan kami menugaskan tim untuk melakukan namanya probity audit. Probity audit itu adalah suatu mekanisme pengawasan di mana kami mengawasi untuk melihat apakah proses itu ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik atau memang perlu disempurnakan, lalu kami memberikan masukan kepada Satker dalam hal ini Bakti untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses yang sedang dijalankan. Itu ya. Normanya memang kayak gitu. Betul. Pelaksanaannya, tahu enggak saudara, pelelangan itu berjalan sebagaimana mestinya atau dalam tanda kutip? Proses pelelangan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya, walaupun memang dari hasil laporan probity itu ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan, diantaranya bahwa penentuan HPS itu memang belum rinci, Yang Mulia. Belum rinci. Iya, belum rinci. Untuk harga perkiraan sendiri maksudnya? Iya, itu belum rinci, ya belum detail sehingga itu dipandang agak menyulitkan pada saat proses klarifikasi penawaran. Itu, diantaranya itu Yang Mulia. Itu. Iya. HPS-nya masih dipertanyakan itu? Iya, belum rinci. Betul. Belum rinci. Betul. Terus apa tindakan dari inspektorat? Cuma memberikan masukan, diperbaiki nggak Pak? Dirinci nggak? Waktu masuk kami teman-teman masuk melakukan pengawasan, itu proses pelelangannya sedang berjalan, Yang Mulia. Sedang berjalan. Jadi pada saat itu ya memang kami tidak bisa menghentikan proses pelelangan karena sedang berjalan. Bagaimana? Kami tidak menghentikan proses pelelangan Yang Mulia karena sedang berjalan. Oh, karena sudah berjalan lelangnya? Iya. Kenapa kecolongan itu inspektorat? Karena kami memang waktu itu penugasannya mungkin bisa dianggap telat atau bagaimana, tapi seingat saya kami masuknya itu memang pada saat proses pelelangan itu sedang. Kenapa? Saudara bekerja itu kan bukan atas permintaan. Tolong diawasi itu kan bukan. Memang tugasnya Inspektorat Jenderal kok itu. Betul. Harusnya diawasi. Ini pagu anggarannya cukup besar. Betul. Apalagi saudara dari perencanaan saudara sudah tahu. Itu anggarannya ada yang overlap. Kan gitu. Betul. Ada double anggaran. Betul. Kan gitu Pak. Harusnya dengan ketat lagi Inspektorat itu melakukan pengawasan terhadap proses dari pelelangan itu Pak. Mulai dari penawaran, ya kan, ada apa di situ harusnya harus jeli inspektorat harusnya. Berarti ini inspektorat masuknya pada waktu pelelangan sudah berjalan. Sedang berjalan. Iya. Tapi waktu itu berdasarkan apa yang dilakukan teman-teman ikut mengawasi dalam proses pelelangan itu dan meyakinkan diri ada mekanisme tertentu yang
dipandang akhirnya bisa menjadi dasar bahwa klarifikasi itu bisa dilakukan gitu, Yang Mulia. Sampai sejauh mana kewenangan dari Inspektorat Jenderal, Pak, di dalam proses pelelangan? Kami hanya mengamati proses. Kalau umpamanya dalam pengamatan itu ada aturan yang disimpangi, atau mungkin ada dalam tanda kutip pelelangan ini tidak murni ini, pelelangan ini pelelangan main-main ini. Kami tidak melihat itu pada saat itu. Bukan. Iya. Apakah ada kewenangan dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan tindakan? Hentikan, di stop itu pelelangan. Kalau kami tahu pasti kami akan sampaikan. Tapi bisa di stop. Tapi pada saat itu kami tidak, teman-teman tidak melihat adanya indikasi itu. Nggak ada. Iya. Nggak dilihat. Tidak melihat. Ya itu. Nyatanya saudara tidak ada, akhirnya timbul masalah, Pak. Di kemudian hari timbulnya masalah itu. Ya. Tapi itu, Pak. Coba dari awal proyeknya berjalan, pelelangannya berjalan. Mulai dari penawaran. Itu kan diawasi PPK-nya, Pak. Pejabat Pembuat Komitmen, ada di situ. Ya, semua yang terkait dengan itu ya akan menjadi bagian dari pengawasan kami, Yang Mulia. Dilakukan pengawasan apa tidak apa yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen PPK? Kami tetap melakukan pengawasan terhadap fungsi-fungsi yang itu normanya mereka. Seperti itu, iya. Pak. Aturannya memang seperti itu. Betul. Pelaksanaannya apa yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal itu loh, Pak. Yang kami lakukan adalah tadi seperti yang kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa seluruh masukan itu kami sampaikan kepada direksi terkait termasuk PPK dan SPI untuk menindaklanjuti dari apa-apa yang kami temukan itu. Dan dalam kenyataannya apa yang kami sampaikan itu akhirnya ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan-tindakan oleh teman-teman di Bakti. Dalam suatu departemen, instansi, badan, inspektorat itu adalah jabatan yang ditakuti oleh bagian lain, Pak, karena melakukan pengawasan. Begitu, Pak. Betul, Yang Mulia. Kantor kami juga Mahkamah Agung ada namanya. Betul, Yang Mulia. juga namanya. Kalau udah ada pengawasan itu apa? Seolah-olah kita takut-takut aja begitu. Karena sedemikian luasnya kewenangannya gitu loh, Pak, bisa menghentikan proses yang sedang berjalan kalau di situ ada temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu, Pak. Sampai di situ kewenangan Bapak sebetulnya. Ya. Iya, Yang Mulia. Benar nggak? Benar. Nah, cuma ini yang Bapak lakukan, menugaskan tim-tim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mulai dari penawaran, pelelangan sampai pelaksanaan. Ya, Pak. Betul, Yang Mulia. Betul. Oke lah kalau begitu.